Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Elman Golf, Debbie dan Elman bergolf. Hai, kita ketemu lagi di Delman Golf. Eke Sendora sekarang karena si Elman kan terakhir dia kan ke Taiwan ya. Terus habis itu sekarang dia kayaknya sama NASA ke bulan kayaknya. Jauh. Jauh. Kapan baliknya? Jadi Eke sekarang langsung samdek Karina Suwandi. Hai. Seneng banget Say, Eke dataran datang ke Rumkat Diana di Ubud ya Say. Iya, Di Ubud. Ubud. Ke rumah desa, indang lah rumah desa Say. Ada pohon mangga ya Karin. Terus ada apa lagi Karin? Ada jeruk. Ada jeruk. Ada bunga-bunga. Bunga-bunga, Kamboja itu yang unik tuh. Nanti Eke kasih lihat ya semuanya itu unik banget. Karena itu apa? Itu jadi persilangan. Satu pohon tuh ada 3 warna Kamboja. 3 loh warna Kambojanya, nanti kasih lihat ya Say, persilangan itu. Silang. Terus si saya pose kabaret. Baik banget. Baik banget. Iya. Kita sebenarnya lagi satu produksi sih, nanti tapi ceritanya ya. Sekarang kita ngobrol dari awal dulu Karina, dari masa Ye Kelinci sampai sekolah lahir di Mande. Coba. Masa kelinci. Masa kecil. Aku lahirnya di Jakarta. Terus mama aku kan dari Ceko, papa dari Klaten. Aku sekolah dulu SD aku di dekat rumah SD 1, SMP 1 juga Tangerang. Terus SMA aku agak jauhan ke Pondok Indah ke Tirta Marta. Gitu. Tirta Marta Pondok Indah. Iya, Pondok Indah. Kita lucu ya ngobrolnya di sela-sela pohon ya Say. Terus jadi kita bisa gindang-gindang kalau ngobrol. Indiahe ya. Hai sayang, ini namanya Kuki ini. Ini namanya Kuki. Ini tayangnya Mami Kalina. Iya. Ya mau minum kopi. Minum kopi. Nanti nggak bisa bobo loh. Jadi aku suka kasih bunga lihat. Oh iya, Maci. Terus SMA. Kegiatannya apa waktu kelinci, Say? Katanya ya jaraknya jauh-jauh sama kakak. Kalau sama yang nomor 1 Ivan Kaswandi itu 10 tahun. Sama nomor 2 Romi itu 3 tahun. Jadi aku paling koci. Dia paling koci. Aku paling koci. Kamu paling koci. Terus jadi kan karena bedanya jauh, jadi kalau Ivanka udah ya main sama grupnya lah, terus Romi juga main lah sama teman-temannya gitu. Kalau aku emang senengnya tuh dulu kayak ngebolang gitu loh, apa-apa sendiri, naik pohon, mancing, terus karena kalau dulu kan kita bertetangga di rumah kan nggak kayak sekarang ya, kita bisa keluar rumah, terus main sama anak-anak di belakang gitu, jadi aku suka main ke belakang naik sepeda terus main kelereng lah aku ajak tuh karena kan di rumah kan papa tuh senangnya kebunnya besar, papa almarhum ya, dia tuh senang tanaman, terus senang rumputnya yang bagus rapi, mama juga senang bercocok tanam, jadi mereka punya kebun besar, dia suka aku ajak main tuh, kita main layangan ya kan, segala permainan laki-laki deh aku main. Gitu? Tapi bekel juga aku jago. Kamu jago juga? Iya. Jadi kamu agak tomboy ya waktu kelinci ya Say. Tapi bekel jago. Terus main karet? Main karet apalagi kamu paling tinggi, jadi aku sering dipilih kan. Desa tengges loh Say. Jadi susah kan tinggi. Mereka. Terus main galasin, kalau dulu tuh seru ya. Mainnya di luar. Iya kan, mainnya yang kayak gitu-gitu kan. Terus main sepeda. Kasti. Iya kan? Kasti main? Terus apa lagi? Aku pokoknya aktif banget. Kalau dulu waktu aku SMP tuh udah mulai yang kadang-kadang ikut bokap kan dulu kerjainnya landscape ya. Jadi landscape di Puspitek sana tuh dari hutan misalkan dirapihin gitu. Aku suka ikut dia tuh karena kan almarhum kan banyak pegawainya kayak kuli-kuli pacul apa gitu, ada kali 100 orang lah. Nah, aku suka ikut. Apalagi kalau lagi libur aku diajak. Nah, mobil kita dulu
Morris Jeep gitu, jadi kebuka kan, coba pakai terpal, udah aku ikut. Ntar kalau dia lagi nggak ngelihat, aku suka colong kunci mobilnya. Nah aku belajar mobil di situ. Kamu belajar sendiri? Belajar sendiri. Jadi umur berapa? Pokoknya dia nggak ngelihat, karena aku suka dititipin sama mandornya, ya kan, suruh jagain. Ntar mandornya pergi, aku coba nih. Jadi aku tuh bisa, itu Morris kan kecil ya, kayak Mini Cooper gitu kan. Jadi aku dorongnya tuh gini nih. Dorong ke belakang karena itu tanjakan gitu, aku dorong ke belakang. Kamu terus karena nggak ada pintunya kan, terus pas udah siap turun, aku loncat, terus aku gini turun ke bawah. Astaga. Untung nggak ke jurang ya. Untung nggak ke jurang satu. Kedua, untung pas kamu lagi ngedorong gitu dia nggak turun sendiri loh, bahaya kan itu. Dulu mungkin kebanyakan nonton film-film superhero ya. Jadi kayaknya kuat nih dorong. Terus dorong lagi sampai capek baru berhenti. Terus kadang-kadang bapakku lihat tuh, ya ampun tuh si Karin ngapain itu kan, itu mandor aku langsung dikirimkan. Ya udah aku diem aja, besok lagi. Terus itu SMP SMA tuh, Mas apa SD itu? Itu SD kelas 6 tuh, terus SMP mulai banyak kegiatan olahraga sih. Aku SMP kan ikut basket. Jadi aku pulang sekolah, mandi, udah langsung di lapangan lagi tiap hari. Sampai aku kapten basket. Terus SMA juga gitu. Aku ya pokoknya kalau SMP kan udah mulai ada foto-foto kan. Jadi ya pokoknya kalau misalkan aku nggak ada misalkan nggak ada kegiatan-kegiatan olahraga, ya berarti aku foto. Ya habis kan kalau dulu tuh kegiatannya kan masih yang setelah pulang sekolah ya. Terus SMA masih? SMA masih. Jadi ya sebetulnya sih selain kelompok olahraga aku, ya paling aku punya temen di sekolah tuh sedikit gitu. Temen cowok sih kebanyakan gitu. Aku punya temen cowok gitu, temen cewek juga ada. Tapi aku kan kehilangan masa main gitu kalau di SMP SMA kan. Karena kan pulang langsung kerja. Udah pasti ke studio, pulang kerja. malam. Jadi artinya kamu terjun ke dunia entertain udah dari SMP? SMP, iya. Apa awalnya? Awalnya dulu itu jadi aku nengokin mama, kan mama waktu itu lagi koma. Jadi mama tuh kena radang usus, tapi di salah satu rumah sakit. Gitu. Jadi waktu itu boleh dibilang malpraktek sih. Karena sebetulnya dia radang usus, tapi yang dikerjain usus buntu dulu. Jadi kondisinya di saat itu dia udah lemah sampai akhirnya dia koma. Oh, mama sempat koma? Koma seminggu. Aku lihat banget terakhir sebelum operasi tuh perutnya segini. Jadi dia udah kondisinya udah kepayahan, terus dioperasinya malah usus buntu gitu. Tapi ya cut the story short, kita juga udah nggak mau iniin rumah sakit itu ya, nggak time gitu. Kalau sekarang mungkin waduh jadi viral. Iya, jadi viral, jadi rame. Terus pas lagi aku pulang nengok, aku ketemu Hengki Tandayu. Iya. Hengki Tandayu itu hairdresser yang sangat terkenal di zamannya. Iya, ya. Itu kan tahun 80-90, 87 atau 88 gitulah pokoknya. Terus Hai Hengki. Iya. Terus di lift tuh aku ketemu gitu kan, aku di belakang kakak aku. Kamu namanya siapa gitu kan? Aku diem aja. Dulu tuh dipikir aku gagu karena aku pemalu. Karena kamu orangnya pemalu dan pendiam ya dasarnya ya. Iya kan? Aku diem aja gitu kan. Terus aku cubit-cubit kakakku gitu, nggak mau ngomong kan, nggak berani ngomong. Terus kakakku yang ngomong, iya ini namanya Karin, ayo dong kasih tahu namanya gitu, kayak anak umur segini. Terus ya udah aku masih diem aja. Kapan-kapan kamu foto ya gitu. Diem aja pokoknya, aku diem udah nggak ngerti dunia itu ya kan. Aku senengnya olahraga aja. Terus kakakku bilang iya. Terus tiba-tiba pokoknya dicarilah aku. Sampai akhirnya aku datang ke salon Hengki. Terus di situ ketemu sama majalah gadis Mbak Ria Sirjono. Hai Ria Sirjono. Sampai sekarang sama Mbak masih Ria masih teman. Dia lagi ada di sini juga dia. Terus ya udah mulai waktu itu cover gadis ya, bukan gadis sampul tapi cover gadis.
Terus dari situ ada kan majalah gadis, majalah nona, pokoknya majalah-majalah remaja. Iya, remaja banyak banget dulu. Nah terus mulailah di situ sampai terus kakak aku ngajakin aku untuk casting sama Mas Dono, almarhum Dono Warkop, ngajakin casting untuk film. Aduh, aku gini, aku ngomong aja nggak bisa gitu kan, suruh casting ya, malu banget deh pokoknya gitu. Tapi aku nggak ngerasa stres, cuman aku nggak suka gitu, aku nggak suka kayak gitu. Sebetulnya. Aku nggak suka, aku nggak suka difoto, nggak suka, pokoknya nggak suka lah gitu. Aku sukanya naik pohon gitu kan, main di kebun. Nggak sampai akhirnya terus ketemu Mas Dono. Mas Dono dulu kan suka fotografi, jadi dia yang foto-fotoin aku juga. Terus ketemu sama almarhum Acil Nasrun, waktu itu sutradaranya Lupus. Nah, jadilah aku si makhluk manis dalam bis itu. Di Lupus. Oke. Akhirnya main di situ. Nah, mulai dari situ ya udah tuh terus. Tapi pengalaman pertama kamu gimana? Kamu nyaman-nyaman aja atau kamu rasa deg-degan kan di makhluk manis nggak ada dialognya, diam aja. Jadi lo diam aja. Jadi lo ngapain makhluk manis itu coba? Ngapain coba? Di bus aja gini. Ceritanya pokoknya Rian Hidayat dan gengnya lari-lari ngejar aku gitu, terus aku diem aja. Rambut masih segana, panjang. Gitu? Oh iya, panjang. Rambut besar. Rambutnya ombak ya, ikal sebenarnya. Udah itu selesai, terus udah gitu aku duh kalau ada film lagi aku nggak mau, biasa aja gitu kan. Terus dikala itu film itu hits gitu ya, yang Lupus itu hits gitu. Aku tapi nggak ngerti, aku nih olahraga aja, main aja, biasa aja gitu kan. Terus ya udah mulai tuh foto-foto banyak, jadi setiap hari ada masanya kayak 3 tahun tuh hampir setiap hari tuh aku pulang sekolah aku foto. Ya, tapi kamu kayaknya menikmati ya kalau foto gitu. Di saat itu jadi gini, di saat itu mama aku baru recovery gitu kan, aku ngerasa kayak takut kehilangan kan saat itu ya. Jadi aku pengen si mama happy gitu ya, bahagia. Udah aku kerja aja. Jadi aku lebih kepada kerja aja. Aku mau kerja, aku pengen dia seneng gitu. Karena papa aku tuh kerjanya gini, kalau dia tuh kerja misalkan gitu ya sama instansi atau apa gitu by project, nanti tuh uangnya dia kasih ke satpam, nanti kasih ke mandornya, ke kuli-kulinya gitu. Nanti ke rumah dia bawanya nggak banyak. Tapi dulu waktu aku masih remaja nggak paham itu, ya kan? Pasti kan kasihan mama anaknya 3, mama kan mesti belanja, mesti ini apa masak segala macam gitu. Jadi dasarnya itu, oh ya udah pokoknya. Termotivasinya karena kamu mau nyenengin mama. Terus mau nyenengin dulu, saya di rumah. Dulu kan rumahnya tuh kayak masih gedek gitu kan di Ciputat itu. Emang si bokap sukanya kayak gitu. Cuma kan si mama gini, aduh si Tata tuh gila kali ya. Masih mama tuh dari Praha, dari Ceko datang ke Indonesia, ya rumahnya nggak gedek juga kali, terus nggak ada pintunya, dia kan takut ya kan. Tapi si bokap kan enggak, ini biasa, ini kan di kampung kayak gini gitu kan, dulu kan masih hutan ya pasti ya di Jakarta, di Ciputat itu. Jadi si mama tuh yang ngeliatnya nggak safe gitu. Nah, I wanna give her safety di rumah. In terms of dia mau belanja, dia mau apa. Jadi dasarnya sih dulu itu. Oke, makanya tadi balik lagi ke yang tadi. Jadi kamu pulang sekolah kerja, pulang sekolah kerja karena kamu mau nyenengin mama. Tapi mama recovery akhirnya dari sakitnya itu. Recovery. Masih ada sampai sekarang ya, say. Iya, sehat selalu buat mami. Yeay. Oh gitu, terus akhirnya keterusan nyambung ke Dono. Akhirnya kamu casting. Akhirnya terus aku tahun 91 aku sempat ke Bali, terus udah gitu di tahun-tahun itu aku lama di Bali. Jadi aku ngerasanya gini, aku kayaknya mungkin karena masa remajanya kayak hilang gitu. Terus mungkin ada jenuh kali ya, jenuh aku kerja terus gitu. Aku mau ke Bali Oh gitu. Terus aku sampai di Bali. Lulus SMA nih? Iya, atau lulus SMA. Atau udah syuting? SMA. Udah selesai? Aku udah D3. Oh udah D3. Aku ngambil setahun interior, abis itu aku ke Bali. Sama Warkop juga udah? Sama Warkop belum. Oh Warkop belum justru? Warkop tahun 96. Oke, kamu udah lulus, udah D3. Aduh ngapain ya di Bali ya? Kira-kira ngapain ya gitu. Terus akhirnya oke,
kita bikin acara, kita bikin event, kita bikin party. Karena kita pikir dulu tuh yang pegang pesta-pesta gitu kebanyakan orang luar. Kita kan di Indonesia, kenapa nggak kita aja yang bikin gitu kan. Atas dasar itu terus kayak ketemu IO gitu ya. IO gitu, beberapa temen. Dulu tuh masih yang mau ngeprint nggak bisa. Jadi kalau dibikin acara di Bali tuh mesti, aku biasanya karena aku suka bolak-balik keluar juga kan. Jadi gunting-guntingin, aku kayak surat kaleng serial killer gitu kan. Iya. Gunting-gunting, terus ada gambar fashion misalkan apa, acaranya misalkan fashion temanya atau white party atau apa. Dulu kita create tuh white party lah apa-apa. Terus kita tempel-tempelin tuh, aku tempel-tempelin. Terus udah gitu di fotokopi. Bikin flyernya tuh kayak gitu. Terus pada saat ada kertas warna di Bali di tempat fotokopi, seneng banget ada kertas warna. Jadi aku sama teman-teman aku tuh nempelin di sekitar Kuta gitu, pakai lem gitu, naik motor, dia yang nempel, aku berhenti naik motornya gitu. Jadi semuanya masih organik banget di saat itu. Beda jauh, nerima telepon juga susah kan? Nggak ada tuh pakai fax apa, telepon di rumah nggak ada. Jadi semua very tradisional gitu. Ya udah sampai akhirnya aku lama di Bali terus syuting warkop. Oh, jadi sempet tinggal di Bali dulu, habis itu baru syuting warkop. Jadi panggil lagi ke Jakarta. Itu juga kakak pulang deh, nggak pulang-pulang. Aku bilang, ya aku akan pulang kalau aku udah stabil. Aku bilang gitu. Kalau aku udah di sini stabil, aku udah bisa making money, aku akan pulang. Aku bilang gitu. Itu karena aku pulang juga, cuma jarang. Terus ya udah tuh syuting warkop deh. Syuting warkop berapa lama tuh? 2 tahun. Oh, 2 Kan tahun. dulu kalau stripping kan seminggu sekali ya. Weekly. Jadi Dulu iya. istilahnya tuh weekly, nggak ada stripping. Kalau weekly itu seminggu sekali tayangannya. Jadi tapi 2 tahun panjang loh berarti. Panjang iya. Buat dulu 2 tahun tuh panjang ya. Panjang dulu berapa 100 berapa episode gitu lah pokoknya. Oke. Banyak sih itu ya nggak sih dulu. Tapi itu berarti kali pertama Ye di dunia acting atau sebelumnya Ye udah pernah film dan lain sebagainya? Udah film gitu. Cuman aku tuh kayak, kan aku tuh dulu cadel, Ansya. Oh, masa sih? Iya. Nggak ada sisa-sisa cadelnya? Cadelnya apa? Tiba-tiba hilang. Iya. R. Nanti coba deh siapa yang suka nonton film aku zaman dulu, coba deh lihat deh. Oh ya? Jadi aku gini, aku kayak nggak pede gitu ya. Aduh, kalau dialog ada, kan dulu kan dubbing ya. Iya, dubbing. Aduh, dialog ada huruf R-nya nih PR banget ya. Kalau sekarang bisa. Iya kan bisa. Terus gimana caranya akhirnya bisa? Gak tahu. Iya udah cukup. Itu ceritanya tuh next tuh nanti tuh. Itu nanti ya. Oh gitu. Jadi ya udah aku kerja tapi terus aku enjoy di Bali, nggak tahu kayak ngerasa aku kayak terlindungi di Bali. Terus ya makanya akhirnya 3 tahun yang lalu aku tinggal lagi di Bali gitu, kayak terpanggil untuk tinggal di sini lagi. Aku nyaman tinggal di Bali dulu juga. Tapi karena aku harus Bali syuting warkop ya aku syuting warkop. Syuting balik Jakarta. Bolak-balik tuh. Oh, tetap bolak-balik. 2002 tuh bolak-balik tuh. Syuting warkop nggak full, tapi balik lagi terus sampai 2002. Terus aku balik lagi ke Jakarta. Oh, sempat balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Aku pengen punya cita-cita, aduh, aku mau kerja di high rise building di Sudirman, gimana ya caranya ya? Kira-kira aku bisa nggak ya? Aku akhirnya kerja tuh di Grand Indonesia. Aku kerja 1 tahun di Grand Indonesia. Waktu awal-awal baru mau buka, kan? Terus dari situ aku diambil sama headhunter di Electronic City. Iya, aku bener-bener dapet itu di Sudirman. Maksudnya bener-bener di tengah-tengah gitu kan. Nah, aku kerja di Electronic City hampir 6 tahun. Di situ. 6 tahun lama juga dong? Iya, lama juga. Aku terus selama kerja itu marketing ya? Dari marketing sampai akhirnya business development. Electronic City itu dulu dia go public kan. Jadi dari 12 toko sampai akhirnya 60 toko. Jadi aku mandor. Iya, ngebangun. Mandor. Awalnya aku masuk tuh mendesain. Jadi kepake juga sih interior aku waktu sekolah. Oh iya, kita kamu nggak pernah kuliahnya tahu apa? Ya. Tadi Eka mau nanya D3Y apa sih? Interior design. Emang interior aku suka design. Interior. Ya kepake juga. Sama ya selama aku jadi IO di Bali, marketing di retail elektronik kepake juga, walaupun belajar. Jadi aku tuh pulang kerja, kan itu cita-cita aku ya kan. Karena aku pengen, mungkin karena aku pengen keluar dari dunia ini, aku pengen yang lain gitu kan.
aku ini pulang kantor aku biasanya mempelajari itu kan, kalau dari email kan kita jadi bisa belajar ya sama departemen lain kayak gitu. Jadi pulang kantor tuh emang udah malam sih, lebih malam lagi aku pulang, aku bacain, oh ini tuh gini, oh komunikasi sama ini gini, oh sama brand tuh kayak gini gitu, ya gitu sih. Jadi aku double kerjanya. Jadi artinya ya pengalamannya juga ada ya, udah pernah kerja di belakang meja juga ya, belakang meja di Jakarta. aku suka, ya. Aku suka Sebenarnya sebetulnya. suka. Sampai akhirnya ada Daniel, aku punya anak, terus nggak mungkin kan ninggalin dia. Paling takut kan kalau udah lagi khawatir ya, kalau anak panas, aku bisa tiba-tiba undangan Samsung aku lagi di Vegas atau aku lagi dinas, mau meeting sama mall kan, biasanya kita meeting sama mall kan, terus kita mau bangun, bawa tim, itu dia lagi sakit sih dan di Jakarta, nah itu aku mulai agak sakit perut ya kan, akhirnya aku bilang sama bos aku, Bu gini. Ya udah nggak apa-apa, kamu masih bisa, kamu syuting lagi aja, kata gitu. Ya nggak bisa lah Bu, aku syuting lagi, aku kan kerja, gitu kan. Nah di saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu TV station yang baru di saat itu nawarin aku. Dia bilang ini syutingnya tuh terschedule, jadi seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali tuh Senin sama Kamis kalau nggak salah. Nah kalau Senin itu awalnya Senin Kamis after office. Terus aku gini, kok gue jadi makin capek ya sambil kerja, gue syuting juga. Ini kan waktunya buat si Dan lebih nggak ada lagi dong. Lebih nggak ada lagi dong. Wah, I need to do something about this gitu ya. Ini nggak bisa. Kalau orang Jawa bilang kok maruk dong jadi jatuhnya gitu kan. Aku mesti berhenti ini, benar-benar harus fix berhenti dari kantor gitu. Karena kan aku mau fokus sama Dan, waktunya lebih banyak ya sama anak aku. Dan akhirnya di situ aku ngomong sama bos aku, Bu, ini gini. Ya soalnya juga syutingnya sekarang tuh Senin itu after office, terus Kamis itu full, nggak apa-apa. Jadi kamu hari Kamis, kamu bilang aja sama sekretaris, kamu meeting di mall mana kek gitu, kata bos aku. Oh gitu ya. Kan aku nggak enak, maksudnya mau ngelawan instruksi dia gitu. Ya aku jalanin dia itu, aku gini, kok aku makin capek ya? Kok aku jadi double job nih, lama-lama double personality ya. Oke, tapi ya sempat jalanin berapa lama ya jalanin? Kayak jalanin 2 bulan apa gitu. Akhirnya capek terus sendiri. Capek, dan terus aku bilang, Bu, ini udah mau keluar loh, nggak fair. Aku punya pegawai kan ada 24, dari cuma pegawai 3 sampai 24. Nggak enak kan tim saya nanti kalau lihat misalkan udah keluar. Terus kan minta exit permit ya kalau sama bos. Jadi bos aku sampai kerjanya di kubikel tim aku, nggak di kantornya. Karena kalau di kantornya kan aku masuk minta tanda tangan. Oh gini, kejar-kejaran. Kok kejar-kejaran sama dia? Oh oke. Nah akhirnya terus dia, ya udah nggak apa-apa. Apa deh kamu keluar aja, gitu. Karena kan memang kalau udah di kantor kita udah nyaman ya sama tim, kan rasanya sedih juga ya. Gitu. Tapi aku bilang ini untuk Daniel, Bu, supaya saya punya waktu lebih banyak sama dia, dan saya bisa atur waktu saya untuk bekerja dan bersama dia. Gitu. Ya udah deh, gitu. Akhirnya boleh. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000 kan 2012 ya, 2013. Oh 2012. Ya. Abis itu Ye fokus di dunia entertain aja. 2015. Jadi pertama kali aku masuk lagi di 2015. Masuk apa? Masuk lagi di industri film dan industri series film. Ini. Oke. Yang nggak kenal orang, nggak tahu ini siapa gitu kan, beda banget dunianya kan. Terus kalau ditawarin film yang jadi suami saya siapa? Ferry Salim. Oh ya oke. Karena kenal. Terus awalnya yang satu scene gitu di film kan Asya, yang cuma ketok-ketok pintu, tok gitu kan. Iya ini saya mau nganterin anak saya, atau misalkan aku yang terima tamu, misalkan anak aku perempuan gitu, terus didatengin sama cowoknya gitu. Oh ya silakan masuk, ntar saya panggilin anak saya, udah satu scene gitu. Jadi aku mulai lagi dari awal lagi sampai sekarang. Sekarang udah banyak dong tawaran-tawaran ya, Say. Iya begitu. Waktu pandemi lo di mana? Di sini apa di
sebagian di Jakarta, sebagian udah di sini. Oh gitu. Oh oke. Itu ya nekat juga kan. Jadi kita ngobrol gitu kan sama salah satu teman kita, terus bilang kalau misalkan kamu nggak sekarang, kamu nggak akan pindah katanya gitu. Terus pikir-pikir juga, gila ini super nekat sih, ini lagi pandemi ini. Ya udah nggak apa-apa, yuk berangkat. Tapi anaknya bisa terima, dia seneng ya di Bali. Bisa. Tadinya kan aku pikir, aduh nih dia kan udah waktu itu kelas 2 ya, udah punya temen dari TK kan. Aku agak khawatir juga, takutnya dia kangen atau apa. Kehilangan teman. Iya, kehilangan temen gitu. Terus pas nyampe sini, ternyata dia seneng banget. Dia bilang, Mami, I have the best school in the world. Dia bilang gitu. Terus I'm very happy in Bali. Gila, itu sih guyuran air dingin di kala panas ya. Iya. Buat aku tuh yang ya udahlah, itu yang terpenting. Oh dia seneng. Dia seneng banget, seneng banget. Sekarang udah umur berapa Den? 11 tahun. Kelas 6, ya. Dan masih tetap betah di Bali. Iya betah banget. Betah banget. Terus dia jadi selama ini syuting film apa yang kalau syuting di Jakarta ke Jakarta? Ke Jakarta, iya. Awal-awalnya ya lumayan gitu, kayak Den kan yang ya terima kasih ada teknologi video call ya. Iya. Gitu kan. Jadi awalnya gini, Den, iya nanti Mami masih seminggu lagi. Oke Mami, udah nggak ngelihat aku tuh, tapi aku lihat nih kayak ini dia tears sedih, gitu kan. Tears, gitu. Awal-awalnya gitu. Terus awalnya mungkin masih di industri di Jakarta belum bisa memahami aku ada di sini kan, susah untuk aturnya. Lama-lama udah bisa atur. Jadi aku di sana nggak akan pernah lama. Nanti balik lagi. Nanti aku kayak supir bus ya, bolak-balik. Tapi ya nikmatin ya. Iya, aku nikmatin. Terus proyek terakhirnya yang ada yang lagi keluar apa enggak? Mau keluar proyek kita. Oh ya itu yang kita. Itu apa namanya? Kita jadi single mom ya, Say. Namanya Lucia and Ansya. Tapi pokoknya ditunggu aja deh, Say. Nanti ada web series ya itu ya. Aduh itu lucu. Ember, luncang banget pokoknya. Terus apa lagi? Film terakhir yang main? Film layar lebar? Film atau lagi syuting lagi atau gimana? Ada series satu sih, ini mau keluar sebentar lagi. Ini aku mau ke Jakarta juga, premier tentang superhero ya. Mudah-mudahan diterima yang kali ini. Tapi series. Oh series? Oke. Series, kita syuting udah setahun yang lalu sih. Ini lagi nunggu banget mau keluar nanti di Disney. Di Disney ya? Oke. Semoga diterima oleh masyarakat ya kan, dan sukses ya. Amin. Terus harapan Ye, apa sih lagi Lucia? Panggilannya Lucia kalau di sinetron, di web series. Ye masih punya harapan apa yang ingin masih Ye realisasikan? I'm enjoying my motherhood sih kan sekarang gitu ya. Kalau mungkin orang kadang-kadang ada yang bilang, lu telat banget sih gitu, kalau lu baru punya anak. Ya memang sih kalau menghitung, jadi di saat Den hadir gitu ya, kan aku ngitung, aduh kalau si Den nanti nikah, kita gini lah, gue berusaha ngelihat muka lo lah. Terus kalau nanti si Den nikah berarti aku umurnya udah 60 something. Oke. Gue harus bisa hidup sehat, olahraga, makan yang benar gitu kan. Mudah-mudahan masih gitu, masih bisa nemenin dia di pelaminan kan. Itu memang terpikir gitu. Kayak dia minta adik, minta adik ntar gimana ya, beda umurnya juga ya kan. Terus keinginan ya pasti semuanya apa yang bisa kita sebagai keluarga tercapai untuk dia. Artinya kalau apapun yang untuk dia tuh pasti akan kita automatically terdrive gitu. Karena kan aku juga kalau dalam hidup prinsip aku kan either you in or out gitu, nggak ada setengah-setengah gitu. Jadi ya udah itu komitmen kita gitu. Buat melakukan sesuatu you will not get anything gitu kalau misalkan nggak komit kan gitu. So I'm in, I'm out, ya I'm out, udah sesimpel itu. Jadi harapannya sih
Aku tuh pengen nulis buku resep masak gitu karena aku suka Desi masak. seneng masak, genggol, masakannya endol. Tapi emang ya hobi itu dari gimana sih? Waktu kecil kan dia mainannya tomboy. Tapi kok ya seneng Nggak masak? main masak-masakan ya padahal ya. Seneng masaknya mulai dari umur berapa dong? Mungkin karena ngelihat kan mama tuh jago masak. Jadi aku seneng ngelihat dia masak gitu kan. Terus si tukang kebun aku tuh yang biasa aku siksa main badminton dan apa ya. Aku punya tukang kebun cowok gitu kan. Itu aku siksa, ntar kalau main tembak-tembakan dia jadi target ya kan. Tuh aku siksa. Nah dia tuh di belakang suka masak. Padahal masaknya tuh cuman Indomie ya. Jadi dia tuh masaknya, aku sampai masih ingat sampai sekarang. Namanya pun aku ingat, namanya Waman. Sama bapak aku dulu dikirim transmigran ya kalau di Lampung. Dia punya, kamu pergi ke sana aja Waman, kamu buka halahan, kamu ini, sukses lah pokoknya. Nah dia tuh di belakang tuh suka masak, depan kamarnya dia tuh. Dia ulek dulu tuh, cabai rawit, bawang merah, dikasih mecin, sama bumbu Indomie. Wah diulek dulu tuh. Habis itu dia tumis. Terus dia masukin kangkung, karena kan itu banyak sayur kan di rumah kan. Tuh mama suka masukin kangkung, masukin Indomie, diremes-remes Ansya. Terus dikasih daun salam, enak banget. Aduh itu enak banget. Oh itu enak banget. Iya. Terus aku suka lihat dia gitu masak. Itu doang sih yang dia masak. Terus sama mama udah mungkin terinspirasi itu. Dan selama ada Dan, aku jadi kayak mengeksplor masak aku gitu. Terus karena di rumah kan kita keluarga seneng makan mau simple apa, makan kampung atau makan yang internasional. Jadi aku terdrive untuk bikin ini, bikin ini. Nah cuman aku kan nggak nyatet. Jadi katanya gini, kamu catet deh yang aku mau masak. Karena setiap kali kamu tuh sering research, mau masak apa research. Abis itu udah masak, kamu nggak tulis. Besoknya lupa. Iya, emang aku suka lupa karena aku masak yang lain lagi, yang lain lagi gitu kan. Terus kamu bilang tadi kamu mau bikin buku. Kayaknya gitu biar kayak ini dong. Iya. Tapi aku juga mau paket book gini sih. Jadi kayak bisa dibawa biar bisa dibawa-bawa. Rencana kayak gini terus mungkin aku mau ada gambar-gambar ya. Sometimes visualnya bukan dari gambar asli makanan tapi dari ini ditaruh di sini, disiapinnya kayak gini. Karena menurut aku supaya nggak ada kecelakaan di dapur tuh. Karena kan ibu-ibu kan selalu waktunya pendek di rumah ya kan untuk menyiapin apa. Jadi harus ada preparation yang benar. Makanya kalau di sekolah Perancis, aku juga pernah sekolah masak sekolah Perancis setahun waktu itu. Jadi emang namanya mise en place. Mise en place tuh preparation. Ini semua tuh harus disiapin. Jadi aku sekarang kalau mau masak semuanya disiapin, nanti tinggal aduk-aduk kayak gitu. Harapan aku sih itu pengen ada bikin satu kayak warung bekerja sama mungkin sama dari orang yang lokal di sini, tapi aku pinginnya jadi kayak donation bentuknya ke Banjar gitu, sebagian besar donation. Pengennya itu sih. Mulia, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan ada jalannya menuju ke sana. Nah bagian hidupnya yang mana sampai sejauh ini yang Yey maknai? Maknai sih di saat aku ada Daniel ya itu kayaknya aku merasa this is the life that I really itu pikiran dia udah ada sebelumnya atau suddenly? Aku tuh kan memang suka anak kecil ya, tapi terus tiba-tiba udah dihadapi kita udah besar gitu, udah dewasa gitu kan, megang bayi, belajar lagi gitu kan, mandiin apa semua gitu. Tapi ternyata aku enjoy gitu, semuanya aku enjoy. Jadi makna hidup aku pada saat dia hadir tuh kayaknya udah semakin bermakna dan aku mungkin juga udah semakin dewasa cara berpikirnya. Terus lebih tenang hidupnya gitu. Jadi Yey fokus sekarang ini, udah jelas fokus Yey kemandi. Kalau dulu kemana-mana ya. Kalau dulu bukan nggak fokus. Banyak yang dimauin banyak ya kan. Kita kalau kadang mau perempuan mau ini. Aku kadang diingetin, kamu mendingan pilih deh 2 aja. Jangan hari ini mau melakukan 5. Terus nanti yang keempat kelima nggak jadi, jadinya kamu kecewa. Iya benar juga sih.
Dulu aku gitu, nggak bisa diam. Oke. Sekarang nggak, lebih tenang. Oke, aku mau ini, udah ini habis satu. Oh ini. Tapi semuanya berproses dan berkembang menjadi lebih baik lah gitu. Jadi happy dengan situasi Ye saat ini ya, Happy Say? banget ya, happy banget. Oke, kalau gitu. Oke, kayaknya cukup obrolan kita. Kita bakal ngobrol lagi tapi nanti kalau kita syuting ya, Say. Iya. Thank you banget ya, Say. Thank you banget. Udah diundang, udah datang ke Sindang ke rumahnya Karin, bisa ngobras-ngobras. Iya. Pokoknya ya sehat selalu. Kurang dan lama juga nih ngobrolnya. Pokoknya ya sehat semuanya, sekeluarga selalu. Terima Oke. kasih ya, Thank udah datang you. ke sini di desa loh ini. Iya dong. Oke, geng gaul, segitu dulu obrolan kita. Nanti kita ketemu lagi di Delman Gaul selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, share. Ya, yuk. Dan Debbie dan Elman bergaul.